Oke, kita lanjut. Setelah kita membahas materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, sekarang kita akan membahas materi sistem pertidaksamaan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Oke, untuk cara pengerjaannya kita langsung saja ke contoh soal ya, yaitu Y lebih dari X kuadrat min X min 6, Y kurang dari min X kuadrat plus 3X plus 4. Dari pertidaksamaan, jadi di sini ada dua pertidaksamaan, berarti ketika nanti kita gambar grafiknya, kedua-duanya ini berupa parabola. Oke, untuk yang pertama kita ganti dulu ya, Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Oke. Setelah itu kita akan mencari titik potong pada sumbu Y. Tipot. Kita tulis dulu 1. Tipot pada sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Kita samakan ya, caranya seperti linear kuadrat tadi di saat mencari yang kuadrat. Oke, sekarang maka Y-nya adalah, kita masukkan nilai X-nya. Apabila X-nya 0, maka 0 kuadrat adalah 0, min 0, maka Y-nya adalah min 6. Oke, jadi titiknya adalah X-nya 0, min 6. Oke, sekarang kita cari tipot pada sumbu X apabila Y misalkan adalah 0. Kita tulis dulu Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Oke, setelah ini kita balik ya kayak yang kuadrat linear tadi. Jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Oke, jalan berikutnya yaitu memfaktorkan. Karena X kuadrat, maka di sini X, di sini juga X. Oke, dikalikan berapa hasilnya min 6 dan dijumlahkan berapa hasilnya min X atau min 1. Oke, kita hitung dari sekarang. Oke, berarti di sini 2, di sini 3. Untuk 2-nya plus dan untuk 3-nya minus. 2 dikali minus 3 adalah minus 6. 2 dikurang 3 hasilnya minus 1 atau minus X. Oke, kita keluarkan. Kita tulis sama kayak kemarin atau sama soal dengan linear kuadrat, yaitu X-nya kebalikan dari 2. Kebalikan dari 2 yaitu minus 2 karena 2 di sini positif. Kebalikan dari minus 3 yaitu X positif atau X sama dengan 3. Dari situ kita mendapatkan titik, yaitu dimana X-nya adalah min 2, Y-nya 0. Dan X-nya 3, Y-nya 0. Nah, di sini sudah mendapatkan titik potong pada sumbu X dan Y. Sekarang kita mencari titik puncak di mana XP, YP. Nah, kan sudah dibahas mengenai rumus XP dan YP. Sebelumnya kita tentukan dulu ya nilai A, B, dan C-nya. Kita tulis dulu persamaan atau pertidaksamaannya X kuadrat min X min 6. A-nya koefisiennya berapa? 1. Oke, yang B sama dengan min 1 dan yang C adalah min 6. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita masukkan XP. XP yaitu rumusnya min B per 2A. Oke, B-nya minus, berarti dari rumusnya adalah minus dan B-nya adalah minus 1 per 2 dikali minus 1. Oke,
Oke, sekarang minus jadi minus adalah plus, berarti 1 dibagi 2. Oke, menjadi 0,5. Oke, yuk sekarang kita cari YP-nya. Nah, rumusnya sama saja seperti kemarin ya. Oke, untuk rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC. Itu kan berarti A-nya 1 atau B-nya minus 1, kita kuadratkan jadi 1 minus 4 dikali 1 dan dikali minus 6. Kita bagi minus 4 dikali 1. Jadi 1 ditambah 24 bagi minus 4. Jadi 25 dibagi minus 4. Hasilnya adalah minus 6,25. Oke, di sini kita mendapatkan titik ya. Titiknya yaitu 0,5 dan minus 6,25. Sekarang ini untuk pertidaksamaan 1. Kita sudah mendapatkan titik puncaknya. Nah, sekarang kita akan mencari ke pertidaksamaan yang kedua, mencari titik puncaknya juga. Oke, yuk kita lanjut. Oke, sekarang ke persamaan atau pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan min X plus 3X plus 4. Sama halnya dengan pertidaksamaan yang pertama tadi, yaitu mencari titik potong pada sumbu Y, ya kan? Dimana yaitu X-nya 0. Maka di situ kita masukkan X-nya 0, min 0 dikali min 0 adalah 0, ditambah 3 dikali 0 adalah 0, ditambah 4. Maka Y-nya adalah 4 positif karena di sini 4-nya positif. Oke, jadi titiknya adalah 0,4. Oke, sekarang ke titik potong pada sumbu X, yaitu di mana Y-nya adalah 0 di sini. Oke, yaitu kita masukkan sekarang Y sama dengan minus X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, kita masukkan Y-nya adalah 0, di sini minus X kuadrat plus 3X plus 4. Agar tidak menyulitkan di saat kita pemfaktoran, maka dapat kita kalikan minus dulu atau minus 1 biar minus di depan ini bisa hilang. Oke, kita kalikan minus kuadrat dikali minus 1 menjadi X kuadrat, minusnya menjadi hilang. Oke, 3X dikali minus 1 menjadi minus 3X. Oke, 4 dikali minus 1 menjadi minus 4. Disinilah pertidaksamaannya untuk kita faktorkan sekarang. Oke, di sini pemfaktorannya yaitu 1 dikalikan minus 4 adalah minus 4, 1 dikurang 4 adalah minus 3. Jadi sini kebalikannya yaitu X yaitu minus 1 dan X sama dengan 4 karena X di sini adalah minus. Oke, jadi titiknya adalah min 1,0 dan 4,0. Selanjutnya kita menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya sama halnya seperti pertidaksamaan yang pertama, yaitu XP, YP. Untuk A-nya, untuk penentuan titik puncak kita kembali ke persamaan awal. Jangan ke persamaan yang sudah kita ubah untuk pemfaktoran tadi. Ini jangan diubah ke pemfaktoran ini, pertidaksamaan pemfaktoran ini jangan. Untuk titik puncak kita kembali ke pertidaksamaan awal, yaitu yang menggunakan minusnya. Oke, jadi A-nya minus, B-nya 3, dan C-nya 4. Kita masukkan ke rumus dan hasilnya adalah 1,5, akhirnya YP-nya 6,25. Jadi di mana titik puncaknya yaitu 1,5,6,25. Oke, sekarang setelah kita mendapatkan semua titik ini, kita masukkan ke diagram kartesiusnya. Oke, seperti penyelesaian yang pertama, yaitu kita cari titik yang pertama. Titik yang pertama adalah 0,6, titik yang kedua adalah min 2,0, titik yang ketiga adalah 3,0, titik yang keempat adalah 0,5, dan titik yang kelima adalah min 6,25. Oke, ingat-ingat ya. Sekarang kita akan masukkan ke diagram. Oke,
titik yang pertama yaitu 0,-6. Oke, min 6. Titik yang kedua yaitu min 2,0. Di sini min 2. Dan titik yang ketiga yaitu 3 di sini. Dan titik yang keempat 0,5. 0,5 berarti di sini ya. Sini tengah-tengah antara 0 dan 1. Kedua adalah minus 6,25 berarti di sini. Oke. Oke, berarti titiknya di sini ya. Karena itu titik yang 0,5-nya. Sekarang kita gambar garisnya. Oke, sudah selesai ya nih garisnya. Yaitu ini untuk persamaan ke-1. Oke, sekarang ke persamaan kedua. Kita tentukan titik-titiknya dulu ya. Kan sudah tuh. Tentukan titik pertama yang mana, titik kedua yang mana, titik ketiga yang mana, agar memudahkan untuk kita memasukkan ke dalam grafik. Oke, untuk titik yang pertama adalah 0,4, titik yang kedua adalah min 1,0, dan titik yang ketiga adalah 4,0, titik keempat adalah 1,5, dan titik yang kelima adalah 6,25. Oke, sekarang kita masukkan ke grafik. Oke, untuk titik yang pertama yaitu 0,4, maka 4 di sini. Yang kedua adalah min 1 di sini. Dan 4 di sini. Oke, lalu kita masukkan ke 1,5 kita di sini. Oke, dan yang terakhir 6,25 ke atas sini, berarti sini ya titiknya. Oke, sekarang kita gambar atau kita garis. Oke, ini untuk persamaan yang kedua. Oke, anggap saja ya gambarnya bagus dan indah. Oke, sekarang kita masuk ke titik uji. Titik uji tetap kita ambil 0,0 untuk persamaan 1 y dari x kuadrat min x min 6, berarti 0 apakah lebih dari min 6. Oke, untuk titik uji yang pertidaksamaan pertama itu 0 lebih dari minus 6, benar. Sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu apabila HP itu bagian yang bersih, seperti itu. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua itu 0 kurang dari 4, benar ya? Benar. Oke, berarti kalau ini benar, berarti apa? Menjauhi atau mendekati? Menjauhi ya, berarti oke, kita arsir ya. Apabila menjauhi berarti di sini ya. Oke, untuk mendekati berarti kan di dalam gini kan, karena kita menjauhi berarti seperti ini. Nah, untuk persamaan keduanya benar juga kan, maka kita arsir juga menjauhi seperti ini. Kita fullkan ke sini menjauhi, dan kita fullkan juga ke sini. Maka HP-nya di mana? Nah, HP-nya berarti otomatis di sini, karena di dalam sini yang bersih. Oke, baik. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semuanya dapat memahami. Semangat untuk belajarnya meski melalui daring. Semoga bermanfaat.